فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Dari Syarah Shahih Al-Bukhari masih di pertengahan muka surat 113 jilid keempat ini ya. Yang terakhir kita bahas apa itu? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah wa aslu hadza yarji'u ila ma sabaqa dzikruh. Asal dari pembahasan ini adalah kembalinya kepada permasalahan yang telah disebutkan terdahulu. Annan nifaq asgharu wa akbar. Bahwasanya kemunafikan terbagi dua, ada yang kecil dan ada yang besar. Fan nifaqu al-asghar, ini dalam ilmu balaghah dipanggil apa ya? Setelah menyebutkan secara global kemudian membicarakan secara terperinci. Siapa yang ingat sering disebutkan dalam daras gini-gini? Dipanggil apa ini? Yaitu al-lafu wan nasr, al-murattab. Laf yaitu al-ijmal, disebutkan global. Nifaq ada dua, kecil dan besar. Kemudian nasr yaitu at-tafsil, perincian, tafsil. Murattab yaitu bersusun, membicarakan yang disebutkan terdahulu yaitu kecil, kemudian baru yang besar. Fan nifaqul asghar, kemunafikan kecil, huwa nifaqul amal, nifaq amali. Tidak sampai dia meyakini yang betul adalah agama Kristen atau agama paganisme, penyembah berhala, tak sampai macam itu. Yakin Allah yang benar, Allah wajib disembah, cuma ya cari ridho makhluk lah, atau apa mungkin cari pujian duniawi misalkan dari amalan ibadah, atau berdusta. Wa huwa alladzi khafahu haula'i ala anfusihim. Dan nifaq amali inilah yang dikhawatirkan oleh para salafus saleh, para sahabat terhadap diri mereka. Enggak tahu ini. Wa huwa babun nifaqil akbar. Oh, toyib. Nifaq asghar adalah pintu bagi kemunafikan yang besar. Iya, masing-masing ada pintunya. Tidak langsung masuk ke yang besar, tapi lewat pintunya, lewat posnya dulu. Toyib. Fa yukhsha man ghalaba alaihi khisalun nifaqil asghar, maka dikhawatirkan orang yang didominasi oleh karakter kemunafikan yang kecil fi hayatih, di masa hidupnya, selalu dusta, selalu berkhianat, selalu kalau apalagi berjanji, kalau berdebat maka dia menggunakan cara yang curang. Maka akhirnya akan apa itu? Ayyukhrijahu dzalika ila nifaqil akbar. Perkara-perkara tadi mengeluarkan dia menuju ke kemunafikan yang besar. Hatta yang salihah minal imani bil kulliyah, sehingga dia keluar dari iman secara keseluruhan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, memesong, Allah simpangkan, Allah pesongkan jantung-jantung mereka. Walaupun ayat ini bicara tentang ahli kitab, bukan mustahil kita juga terancam. Makanya Allah mengabadikan peristiwa tadi dalam Quran agar menjadi pelajaran. Karena satu dosa boleh jadi akan mengheret ke dosa berikutnya. Wa qala wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Dan kami membolak-balikkan hati-hati mereka dan pandangan mata mereka sebagaimana mereka tidak beriman kepadanya pada kali yang pertama. Terkait dengan ayat ini Ibnul Qayyim punya kalam yang sangat bagus dalam kitab Al-Fawaid ya. Boleh dicari dari awalnya Pak, hadari, hindarilah engkau menyambut perintah Allah dengan pemesongan atau dengan keberpalingan di awalnya, sehingga engkau dihukum untuk dilambatkan dari menerima kebenaran pada kali berikutnya. Beliau mendatangkan ayat ini. Baik. Tatkala memesong pada kali pertama, maka dipesongkan pada kali berikutnya ketika tidak mau memperbaiki diri.
Selesai dari Fathul Bari. Ini yang dikhawatirkan oleh para salaf terhadap diri mereka. Tidak meremehkan akhirnya cuma nifaq amali. Kita masuk ke muka surat berikutnya. Waqad dzakara aidan fi hadzal maqam. Di dalam posisi pembahasan ini termasuk yang menyebutkan masalah ini juga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Maf'ul bih-nya setelahnya ya. Ya rahmakallah. Ba'dal ayatis sabiqah. Beliau menyebutkan beberapa ayat terdahulu yang disebutkan oleh Ibnu Rajab. Summa dzakara aidan qaulallahi ta'ala. Kemudian beliau juga menyebutkan firman Allah Ta'ala, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian meninggikan atau mengeraskan suara kalian melebihi suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul. Jangan kalian mengeraskan pembicaraan kepada Nabi. Kajahri ba'dikum li ba'd, seperti sebahagian kalian mengeraskan pembicaraan ke sebahagian yang lain. Angtahbata khosyata angtahbata, karena dikhawatirkan amalukum, amalan kalian itu gugur. Jadi boleh jadi beberapa amalan yang nampak sederhana mengeraskan suara ini boleh jadi akan menggugurkan amalan. Summa qala rahimahullah al-Hafidz, wa hadhil ayah adallu alal murad mimma qablaha. Ayat ini lebih menunjukkan kepada apa yang diinginkan oleh Bukhari daripada ayat-ayat sebelum itu. Betul-betul suatu maksiat walaupun nampak sederhana dikhawatirkan akan menggugurkan amalan. Para salaf khawatir itu. Faman asarra ala nifaqil maksiyah, maka barang siapa bersiteguh yaitu terus-menerus di atas kemunafikan yang polanya maksiat, khusyiya alaihi an yufdha bihi ila nifaqil kufr. Dikhawatirkan nifak maksiat tadi akan membawa dia menuju kepada nifak kekufuran, yaitu nifak akbar. Wa ka'annal musannifa lamaha, kata Al-Hafidz, sepertinya si penulis yaitu Imam Bukhari mengisyaratkan bi hadisi Abdullah bin Amr, kepada hadis Abdullah bin Amr al-mukharraji inda Ahmad, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Mana pecinya tuh? Pakailah pecinya tuh. Baik, marfu'an qol wailul lil musirrin, kecelakaan untuk orang yang terus-menerus, yaitu alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, orang yang terus-menerus melakukan apa yang mereka perbuat, di atas perkara yang mereka perbuat dalam keadaan mereka tahu. Baik, sanad ini hasan. Anda sebutkan di situ catatan kakinya, takhrijnya dan seterusnya. Hasannya dengan sebab siapa ya? Yaitu Habban Asy-Syir'abi Abu Khidash, jarang disebut ya. Baik. Nah, minimalnya sanadnya hasan. Ai ya'lamuna anna man tabata ballahu alaihi, yaitu mereka tahu orang yang mau bertobat Allah akan menerima taubat dia, tapi memilih untuk tidak bertobat. Selesai dari Fathul Bari. Masuk ke hadisnya, al-haditsus samin wal arbaun. Hadis yang ke-48, qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Ar'arah, qala haddatsana Syu'bah an Zubaid, qala sa'altu Abu Wa'il anil murji'ah. Saya bertanya kepada Abu Wa'il tentang murji'ah. Masyaallah, masuk dalam hadis. Qala haddatsani Abdullah, maka Abu Wa'il termasuk apa? Murid terbesar, murid senior dari Ibni Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menyampaikan hadis kepada saya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sibabul muslim fusuq. Mencaci muslim itu merupakan kefasikan. Wa qitaluhu kufur, memerangi muslim adalah kekufuran. Masyaallah, bantahnya adalah dengan hadis menunjukkan maksiat ini membahayakan walaupun dia punya iman. Menyelisihi keyakinan Murji'ah. La yadurru ma'adzam mal imani dzambun. Dosa tidak membahayakan kalau disertai keimanan. Ternyata Nabi menunjukkan dosa itu membahayakan. Rijalus sanad Muhammad ibnu Ar'arah huwa Abu Abdullah wa yuqal Abu Amr. Muhammad ibnu Ar'arah ibni al-Birnij as-Sami al-Basri an-Naji siqah. Wa Syu'bah huwa Abu Bistam, Syu'bah ibnu al-Hajjaj al-Azdi al-Wasiti al-Basri amirul mu'minin fil hadis.
Kama marra bina fi syarhil hadisil asyir, hadis ke-10. Wa Zubaid, terkenal Zubaid ini guru dari Syu'bah. Abu Abdurrahman wa yuqal Abu Abdullah Zubaid ibnul Haris ibni Abdul Karim al-Yami wa yuqal al-Ayami. Baik. Orang-orang Yam terkenal pemberani mereka. Cuma di zaman Syekh Mukbil atau sebelum Syekh Mukbil mereka terfitnah dengan orang-orang makarimah dan tidak ada orang berilmu yang memperingatkan sehingga ya itu banyak yang terkesan. Baik, terpengaruh. Al-Kufi siqatun sabtun syadidul wara', sangat berhati-hati. Kemudian Abu Wa'il huwa Syaqiq ibnu Salamah al-Asadi al-Kufi, adrakan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, menjumpai zaman Nabi, walam yarah, namun belum melihat. Ia masih di Kufah. Cuma kemudian ketika beliau masuk Islam, belum jumpa Nabi, Nabi sudah wafat. Rawaan Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, masyaallah, berarti apa? Min kibarit tabi'in. Wa Mu'adz bin Jabal wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Hudzaifah wa Ibnu Mas'ud wa ghairihim kasir. Siqatun sabtun faqihun kasirul hadis. Selesai. Baik. Kemudian Abdullah wal Imam al-Habr al-Mufassir faqihul ummah Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud ibni Ghafil al-Hudzali dari Bani Hudzail al-Makki al-Muhajiri al-Badri radhiyallahu anhu. Wa kana minas sabiqin al-awwalin, iya minal muhajirin. Wa minan nujaba'il alimin. Nujaba, tokoh terkemuka, alimin yang berilmu. Syahida Badran, ikut perang Badar. Membunuh siapa? Siapa yang ingat anak-anak? Ibnu Mas'ud membunuh siapa atau yang macam itu ya? Iya, Abu Jahal. Walaupun kalau tidak dibunuh pun Abu Jahal akan mati juga. Dibunuh oleh siapa? Ntar yang lain. Dibunuh ya. Iya, Mu'adz dan Mu'awid dari kalangan Ansor, anak-anak. Oh iya. Hajaral hijratain, hijrah 2 kali. Iya, pernah ke Habasyah. Baik, bersama Utsman bin Affan. Wa manaqibuhu ghazirah. Baik. Kedudukan atau keutamaan beliau itu banyak sekali. Rawa ilman kasiran, meriwayatkan ilmu yang banyak. Marra bina dzikru tarjumatih, telah kita lewati penyebutan biografi beliau fil babil awal. Pada bab pertama min kitabil iman hada, tapi tidak di bawah hadis yang ada nomornya memang. Baik. Sananya sahih bila syak. Kemudian ada mutabaat di sini, langsung ke syarhul hadis. Syarah hadis ini qaulu Zubaid. Harusnya tak perlu lah di double ya. Qaulu dengan qaula. Cukup yang depan aja. Sa'altu Aba Wa'il 'anil Murji'ah. Saya bertanya kepada Syaqiq bin Salamah al-Kufi tentang Murji'ah, yakni an qaulihim wa, mungkin perlu wa ya, wa mu'taqadihim, ucapan mereka dan keyakinan mereka, wa mu'taqadihim. Wa hadza yadullu ala anna bid'atal Murji'ah qadimah. Ini menunjukkan bahwasanya bid'ah Murji'ah itu sangat tua. Tua dalam artian dibanding dengan zaman-zaman kita. Di zaman tabi'in pun sudah muncul. Tapi dalam artian zaman Abu Wa'il. Haitsu innaha dhaharat fi ayyami Abi Wa'il, yang mana dia muncul pada hari-harinya Abu Wa'il, tilmidzi bin Mas'ud radhiyallahu an. Tidak merasa cukup dengan ajaran Nabi dan para sahabat, buat keyakinan sendiri-sendiri. Baik. Wa qad akhrajahu Abu Dawud at-Tayalisi kama fi musnadih faqala hadatsana Syu'bah an Zubaid, sananya jauh lebih pendek ya. Abu Dawud. Baik. Lamma dhaharatil Murji'ah, tatkala Murji'ah itu muncul, ataitu Abu Wa'il. Saya bertanya kepada Abu Wa'il. Ya, obat dari fitnah adalah kembali ke ajaran salaf. Baik. Fa dzakartu lahu dzalik. Saya ceritakan masalah ini kepada beliau. Faqal, sami'tu Abdullah yaqul. Saya mendengar Abdullah. Siapa Abdullah? Abdullah bin gurunya Abu Wa'il siapa? Iya, Abdullah bin Mas'ud, tamam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sibabul mu'min fisqun. Mencaci mukmin ini kefasikan, yaitu dosa besar. Wa qitaluhu kufur, memerangi mukmin adalah kekufuran. Thayyib. Wasanad wa hadha sanad sahih kasyams, bagaikan matahari. Thayyib. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah,
Fa dhahara min hadza, maka jelaslah dari sini anna su'alahu, yaitu dilihat dari riwayat siapa tadi? Abu Dawud At-Tayalisi, bahwasanya pertanyaan siapa tadi? Zubaid, kana an mu'taqadihim, tentang akidah akidah Murji'ah. Wa anna dzalika kana hina zuhurihim, dan pertanyaan itu atau munculnya, diriwayatkannya hadis ini dari Abu Wa'il adalah tatkala mereka itu muncul. Wa kanat wafatu Abi Wa'il sanata tis'in wa tis'in. Wafatnya Abu Wa'il adalah tahun 99. Masya Allah ya. Tahun 99 berarti sahabat masih ada kan? Sahabat yang terakhir wafat adalah tahun 110. Yaitu siapa? Siapa namanya? Amir bin Wasilah. Betul ya, Amir bin Wasilah, betul. Abu Tufail. Tahun 110. Ini 99. Sahabat sudah hampir habis. Itu mubtadi' sudah mulai menampakkan kebid'ahan. Wa qila sanata snataini wa samanin alal khilaf. Ada yang mengatakan agak jauh juga ya. Berapa ini? 82, tak masalah. Intinya masih di zaman akhir-akhir sahabat. Fa fi dzalika dalil, maka di dalam data ini ada dalil ala anna bid'atal irja' qadimah, bahwasanya bid'ah Murji'ah itu tua. Tua dalam kebatilan. Boleh nggak dikatakan berarti Murji'ah salaf juga ya di zaman salaf? Enggak. Allah mensyaratkan apa? Walladzina tabauhum bi ihsan, yang mengikuti sahabat dengan baik, bukan malah membuat ajaran sendiri. Selesai dari Fathul Bari. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufur. As-sabbu huwa idharu aibil masbub. Sab, cacian adalah menampakkan kekurangan orang yang dicaci. Baik. Ini sab, cacian. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu sibab bi kasri sin wa takhfifil al-muwahhadah, yaitu bukan ditasdid baknya. Wa huwa masdar yuqal sabba yasubbu sabban wa sibaban. Iya, dua masdar. Boleh masdar ketiga wazan yaitu apa? Masdar mimi masabbatan. Wa qala Ibrahim Al-Harbi, sahabatnya Imam Ahmad yang hafalannya dikatakan hebat sejajar dengan Ibrahim Al-Harbi, siapa? Putra dari Abu Dawud As-Sijistani, yaitu siapa nama anaknya itu? Siapa yang ingat ya? Abdullah Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani. Dikatakan di zamannya tak ada yang sehebat dia kecuali Ibrahim Al-Harbi, sahabatnya Imam Ahmad. Hafalannya luar biasa. Ini Ibrahim Al-Harbi, sahabat setianya Imam Ahmad. Nah, yang sejajar dengan dia di zaman itu adalah tadi itu Abu Bakar bin Abi Dawud. Si as-sibab asyadu minas sab. Sibab walaupun masdarnya sama dengan sab, tapi dia menunjukkan lebih parah, cacian yang lebih parah. Wa huwa ayyaqula rajul, yaitu seseorang berkata ma fihi wa ma laisa fihi, menyebutkan apa yang ada pada seseorang, pada objeknya, dan yang tidak ada. Entah contohnya apa ya, album yang buruk-buruk lah ya. Engkau ini buruk, engkau ini seperti kaki anjing. Wah, mana ada kaki teman seperti kaki anjing. Tapi ya, namanya orang sedang marah, kadang nambah-nambah sendiri. Nah, ini dikatakan sibab menurut Ibrahim Al-Harbi. Ibrahim Al-Harbi punya kitab Gharibul Asar. Jadi memang beliau ahli lughah selain ahli sunnah dan ahli hadis. Tayyib. Wa huwa ini tadi sudah. Tayyib. Kemudian yuridu bidzalika aibah, ingin memburuk-burukkan lawannya itu. Wa qala ghairuh, selain Ibrahim Al-Harbi mengatakan as-sibab huna mithlul qital. Fa yaqtadil mufa'alah, wazan fi'al bimakna yaitu apa? At-tafa'ul, yaitu saling, qital yaitu muqatalah, antara fa'il dengan maf'ul, saling bekerja, saling mencaci berarti ya. Seperti qital bimakna muqatalah, saling memerangi. Seperti kalau dalam ilmu balaghah apa jinas bimakna tajanus, lafadznya sejenis. Jadi wazan fi'al bimakna tafa'ul. Jadi saling mencaci. Berarti menurut pendapat lughawiyun yang lain sibab bimakna at-tasab, bak yang kedua ditasdid, saling mencaci, bukan hanya satu pihak. Tayyib. Selesai dari Fathul Bari.
Wa qad samman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sibaba fusuqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan cacian adalah kefasikan. Wa huwa al-khuruju an taatillah wa rasulih, keluar dari ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Ya, muslim satu sama lain saling membela, saling menolong, memasukkan berita gembira, bukan malah mencaci maki. Yarhamukallah. Thayyib. Wa fil urfi syar'i, dalam tradisi syariat, istilah fusuk, annal fusuqa irtikabu kabiratin minal kabair. Kefasikan adalah melakukan salah satu dari dosa-dosa besar. Au alistimraru fis shaghair, atau terus-menerus melakukan dosa kecil, yaitu ditumpuk-tumpuk, akhirnya jadi besar juga. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu fusuqun al-fisqu fil lughah al-khuruj, ya keluar. Fa fasaqa an amri rabbih, keluar dari perintah Rabbnya. Wa fi syara', secara syariat fusuk adalah al-khuruju an ta'atillahi wa rasulih, keluar dari ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Wa huwa fi urfi syara' asyaddu minal isyan, secara tradisi syariat kefasikan lebih parah daripada maksiat. Qala ta'ala, qala Allah Ta'ala, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah menjadikan kalian itu, wahai para sahabat, membenci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Berarti kefasikan ini lebih besar dari maksiat. Selesai dari Fathul Bari. Wa yustafadu minal hadis, diambil faedah juga dari hadis ini, wujubu ta'zimi hurmatil muslim. Wajib kita mengagungkan kehormatan muslim. Iya, ayah ibu sudah melahirkan dia baik-baik, sudah doa, sudah ruqyah, sudah bahkan tiap hari mungkin dikasih bedak baby, tahu-tahu dikatakan kamu anak cicak. Oh, siapa yang tak marah? Biasanya kalau tulak enggak gitu, tapi biasanya Pak orang-orang awam mencaci sesuka hatinya. Fala yajuzu ayyuntaha ka'irduh, maka tidak boleh kehormatannya itu dilanggar. Bisab dengan cacian. Wa ghairi dzalik, dan yang selain itu bi ghairi haq, tanpa alasan yang benar. Berarti boleh enggak kalau kita sedang dengan sama teman, anjing lo, boleh enggak? Tak boleh, ini menyakiti hati, kasihan. Baik. Bagaimana kalau kita jumpa anjing, kita bilang anjing kamu, boleh tak? Kan dia anjing. Kalau sekedar menyebutkan kenyataan boleh, tapi kalau niatnya at-tanakus tak boleh, kata para ulama Syafi'iyah. Sebagaimana di dalam kitab Tabaqah Syafi'iyatul Kubra. Kalau niatnya menghina tak boleh. Tapi kalau memang ternyata engkau anjing, saya pikir apa yang gerak-gerak ini lain tentunya. Kembali ke niat. Kalau niatnya menghina tak boleh. Kemudian mana kita tadi? Fadlan an qitalih, lebih-lebih lagi untuk sampai memerangi, lebih tidak boleh lagi. Wa mal alaqatu baina su'ali Zubaid al-Yami. Lalu apa keterkaitan antara pertanyaan Zubaid al-Yami wa jawabi Abi Wa'il dan jawaban Abu Wa'il? Al-alaqah, insyaallah semua sudah boleh memahami ini, yaitu annantihaka hurmatil muslim, bahwasanya melanggar kehormatan muslim sababun lil khuruji an kamalil iman, menjadi sebab keluarnya pelakunya dari kesempurnaan iman. Jadi ternyata imannya mengalami kerugian sebenarnya. Ilal fusuk, akhirnya menuju kepada kefasikan. Wa iraqatu damih, memerangi dia mungkin apa? Menimbulkan pertumpahan darah, menumpahkan darah dia sababun lil khuruji min kamalil iman wa dukhuli fil kufr, menjadi sebab dia keluar dari kesempurnaan iman dan masuk kepada kekufuran. Walaupun tidaklah seperti kalam khawarij, berarti pelaku dosa besar kafir, tidak sampai macam itu. Fa fi dzalika raddun 'alal murji'ah, maka di dalam penjelasan ini diambil dari hadis tadi ada bantahan terhadap murji'ah al-qailin yang mengatakan bi adami tadarruril imani bidzab, yang mengatakan iman tidak tertimpa bahaya dengan sebab suatu dosa. Kita ambil satu faedah di sini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, fa fil hadis, maka dalam hadis ini ada faedah ta'zimu haqqil muslim, mengagungkan hak muslim, wal hukmu ala, dan ada hukum terhadap mansabbah, orang yang mencaci muslim bi ghairi haq, tanpa alasan yang benar, bil fisq, pelakunya itu fasik. Lalu bagaimana Imam Syafi'i? Imam Syafi'i sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Ajuri di dalam Asy-Syari'ah, mengatakan kepada Hafiz Al-Fard, yaitu
antakir, engkau monet. Gimana? Apakah Syafi'i berarti fasik? Tentunya ini lain pembahasan, karena Hafiz Al-Farad ini ahli kalam yang suka menakwilkan asma wa sifat. Jadi parah dia. Dan di depan Imam Syafi'i kalah, tapi dia tetap bertekad untuk ikut ajaran Mu'tazilah. Akhirnya dicaci lah, kena cacian oleh Imam Syafi'i. Orang ini monyet, nggak mau dengar cakap. Tapi tak boleh sembarang-sembarang kita bilang macam itu. Kalau alasan betul, kalau alasan tak betul ya jangan. Kemudian bi ghairi haq, tanpa alasan yang benar, bil fisq, itu adalah kefasikan. Wa muqtadah, tuntutan dari hadis ini ar-raddu alal murji'ah. Ini menjadi bantahan terhadap murji'ah. Wa urifa min hadza, dan diketahuilah dari penjelasan ini mutabaqatu jawabi Abi Wa'il, kesesuaian antara jawaban Abu Wa'il lis-su'ali anhum, kepada pertanyaan dari Zubaid Al-Yami tadi tentang murji'ah. Ka'annahu qala, seakan-akan Abu Wa'il berkata, kaifa takunu maqalatuhum haqqan, bagaimana ucapan murji'ah itu benar, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini, yaqul hadza qauluh, gitu ya tadi ya cara mengirabnya. Yaqulu hadza qauluh, mengucapkan ini perkataan Nabi, yaitu maksiat akan membahayakan keimanan. Wa qitaluhu kufur, bahkan kalau memerangi muslim itu adalah kekufuran, berarti iman semakin terbahayakan kalau macam itu, tidak sempurna seperti iman Jibril dan Mikail. Selesai dari Fathul Bari. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.